Baik, kita ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ainur Jannah, SPDI dari SDN Babakan Loa ya. Iya, Kita mulai dari modul ajar dulu, Bu. Silahkan di-share screen modul ajar yang akan digunakan untuk tampil nanti. i- Bapak belum dibuka tadi pas modul ajarnya. Ya, modul ajar yang untuk tampil nanti. Ini, oke, kalau susah ya, Bu. Bapak gimana Bapak susah. Boleh di-share ke Bapak? Ya, tidak, Bu. Saya membuka di perangkat lain soalnya. Oh, gimana tuh Pak? Baik, saya bacakan saja berarti ya, Iya, tentang kompetensi awal. Ibu bisa baca, punya ibu di situ. i- kompetensi awal Ya, itu setelah mengikuti pelajaran, peserta didik dapat menunjukkan sikap disiplin sebagai implementasi dari pemahaman tata cara sholat dan bacaannya dengan tepat. oh kok beda? Itu tujuan pembelajarannya. Oh itu tujuan pembelajarannya. Iya, kalau Jadi, kegiatan, bentar. Jadi kalau kompetensi awal itu adalah kompetensi yang dimiliki siswa sebelum melakukan atau pembelajaran. ya, mengikuti pembelajaran apa sudah bisa sholat. Iya, Sholat misalnya ini sholat sunnah ya apa bisa sholat fardunya sudah bisa. iya, Baru kan sholat fardu, baru dilanjut ke sholat sunnah. Nah itu jadi kalau kompetensi awal begitu ya Bu iya. Ai. Ini panggilannya siapa? Bu Ai atau Bu Ai Nur? aja. Oh Bu Ai berarti sama semua nanti kalau saya panggil Bu Ai nengok semua. Nurjana boleh juga, Pak. Oke Bu Nurjana, ini profil pelajar Pancasila sudah ada, sarana prasarana juga sudah ada. Oke, target peserta didik Bu. Target peserta didik ini hanya reguler saja ya. Oh iya, seharusnya gimana, Pak? Harusnya kalau misalnya ada tes diagnostik, Iya, misalnya kemampuan dasarnya tentang tata cara sholat iya, atau sholat fardu, iya, mungkin target peserta didiknya ya peserta didik reguler, misalnya peserta didik yang belum tahu sholat fardu, dan iya. peserta didik unggul yang sudah tahu sholat fardu. Ya, iya. Barangkali ada peserta didik yang berkebutuhan khusus, nah itu juga bisa kalau misalnya ada. Oke, tak lanjut lagi model pembelajaran. Ini modelnya PBL atau, PBL. nah di sini nggak ditulis PBL ya Bu, model tatap muka, ramah diskusi begitu ya. Oh iya. Berarti gimana, Pak? Modelnya Harus PBL, gimana, Pak? Harus dilengkapi ya, Pak? ada model, ada metode Bu. Misalnya modelnya PBL, metodenya bisa dengan cutshot, tanya jawab, diskusi, ceramah begitu. Iya. Tapi ini modelnya belum ada ya. Tujuan inti, kriteria, pemahaman pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik itu sebenarnya buat apa sih, Bu? Ah, Pertanyaan pemantik. pertanyaan pemantik yang sholat artinya apa gitu ya, Pak? Itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengecek siswa sesudah hasil belajar apakah dia itu mampu atau tidak gitu. Udah Bukan. sesuai atau belum dengan kompetensi?
Ah, salah persepsi ini berarti, Bu. Pertanyaan pemantik itu di awal, Bu. Jadi pertanyaan pemantik itu kadang juga bisa sebagai tes diagnostik. Sudah paham belum? Kalau dulu kan ada persepsi ya. Iya, Nah, ini ya mirip. Jadi kalau pertanyaan pemantik itu ya pertanyaan-pertanyaan di awal untuk menjajaki misalnya dalam satu kelas ada yang sudah paham atau belum. Ini pertanyaan pemantik persis tes sumatif gitu, Bu, atau iya, formatif ini. Sholat artinya begitu jangan. Jadi misalnya itu berbentuk pertanyaan. iya. Misalnya ini mau tentang sholat sebagai ucapan atau sholat sebagai gerakan bisa ditanyakan. Rukun-rukun sholat juga bisa begitu ya. Makan di dini. Oke, ini kegiatan pembelajaran sudah ada waktunya. Asesmennya, ini asesmennya itu kan harusnya ada tiga ya Bu. Ini kok asesmennya hanya presentasi, produk, tertulis, unjuk kerja. Ya, Halo Bu. asesmennya ya presentasi produk tertulis unjuk kerja. Salah apa gitu, Pak? Kalau misalnya dibagi menjadi tiga jenis, misalnya diagnostiknya yang mana, formatifnya yang mana, sumatifnya yang mana, Formatifnya yang tertulis yang tertulis yang mana? Asesmen ada pendarium, azan kok azan. Tidak ada daftar pustaka ada. Daftar pustakanya kok apa ini? Kok azan. Bapak itu teh azan, N-nya ketinggalan. nah, ini sudah ujian, Bu. Harusnya kemarin ini. Tuh, daftar pustakanya itu cuma dua. Ini yang nomor satu dan dua sama. Ya kan? Ya, Daftar pustaka. Oke, coba kita cek lampirannya apa. Loh, nggak ada lampirannya, malah format dua. Mana ini lampirannya? Kok ini malah modul ajar lagi? Lampirannya tidak ada ya, Bu. Lampiran berupa LKPD, berupa soal-soal, begitu. yang ada itu di modul 2 Pak. Lampirannya. Oke, tapi di yang Ibu pilih tidak ada lampiran, begitu. Coba kita lihat yang P5-nya, Bu, di mana? Modul P5 dan PTK. Bisa di-share screen enggak? Bapak, nggak kedengaran hujan. Modul P5 dan modul P5 dan PTK. P5, Dan PTK bisa di-share screen tidak, Bu? PTK. Iya, bisa di-share screen modul P5-nya. Oke, baik. Ini judulnya Gaya Hidup Berkelanjutan ya, modul P5-nya. Bapak, Halo, Bu, baik. Bu Nurjana. Bapak Bapak nggak kedengaran hujan di sini, Pak. Tapi saya dengar jelas ya. Iya, kesininya. Saya ulang lagi.
Ini modul P5-nya terkait dengan gaya hidup berkelanjutan ya. Ya, Mengolah sampah menjadi sampah menjadi berkah. Kemudian malah masuk. Sebentar Pak Alimuddin jangan masuk dulu kalau belum dipanggil Pak. Baik, itu misalnya dalam aksinya nanti membuat apa Bu? eh saya akan itu Pak, kalau untuk kelas bawah kan, kelas 2 ngambil sampah yang dari plastik itu, terus digunting-gunting, terus ditempel-tempel supaya kan plastik itu kan jangan sampai berserakan gitu. Nah, plastik yang apa Bu ini? Yang kayak 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 bekas kue gitu Pak. Untuk Mm-mm. untuk ditempel-tempel ke kertas itu kan untuk kelas 2 itu kan em, belum bisa kayak kelas kelas yang atas gitu. Mm-mm. Ini kalau di aksi ini masih belum begitu jelas ini Bu. Merancang pameran, melaksanakan pameran, praktik pengolahan sampah organik, praktik pengolahan sampah non-organik. Pengolahannya menjadi apa, bagaimana? Kalau non organik itu kan kayak seperti daun-daun itu kan dibikin pupuk gitu Pak. Nah, Yang mestinya ini dalam bagian aksi di P5 dijelaskan, Bu. Kan oh alurnya ada toh, alurnya ada pengenalan, kontekstualisasi, aksi, dan refleksi. refleksi. Nah, saya mencoba membaca alurnya itu. Ini kelihatannya di bagian aksinya ini tidak begitu spesifik. Misalnya pengolahan sampah organik menjadi pupuk nggak ditulis. Oh, seharusnya gitu ya Pak ya? Iya kan jelas harusnya Bu. Pro P5-nya apa begitu kan. Nah ini pameran lah apa yang mau dipamerkan, yang mau dibuat mereka itu apa, yang mau dihias itu apa. Itu kan belum begitu jelas. Kalau misalnya yang lain kan ada membuat tempat pensil dari botol plastik bekas. Nah, Iya. kan bisa. Atau yang lain-lain, prakarya yang lain. Nah, ini kalau kayak gini nih, ya yang paham hanya Ibu. Mungkin yang baca bingung ini, Bu. Oke, P5. Kemudian Bu Nurjana, Ya. PTK-nya ada nggak Bu? Udah upload nggak ini PTK-nya? Oh, en- enggak kayaknya Pak, P5 doang. Proposal PTK-nya bisa ditunjukkan ke saya, Bu. Dikirim ke Bikin Bapak gitu. file. Ya, kalau bisa ditampilkan di sini, syukur bisa share screen. Kalau tidak, ya Yes, gimana lagi? share screen-nya Pak, nggak bisa. Oke, Mana? kalau bisa ya dikirim ke saya, coba Bu, proposal Iya, PTK-nya. ntar Pak. Ya, Bu. Belum Pak, tunggu. Ya Allah, di mana sih?
Bu, jangan terlalu lama. Bapak nggak ketemu. Ya, baik. Kalau tidak ketemu sekarang berarti dikirimkan nanti ya, Bu, Dikirim kemana, Pak? ke WA saya. Oh iya, siap. Tanya, ini harusnya sekarang bisa ditampilkan. Iya. Baik, Bu. Sekarang kita lanjut dengan cuplikan pembelajaran dahulu. Silakan dipraktekkan pembelajaran yang terbaik begitu, Bu. Waktunya maksimal 10 menit. Tidak harus lebih lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh, hadir semua. Alhamdulillah. Silahkan ketua kelas tolong pimpin membaca doa sebelum belajar. Selesai. Agar lebih semangat lagi, mari kita pre-teaching dulu pakai tepuk. Tepuk semangat. Se, ma, semangat. Sebelum ke materi, apa yang sudah kita pelajari minggu kemarin? Ya, tentang azan dan iqomah. Jangan lupa eh, sholat zuhur. Sholat zuhur itu ada berapa rakaat? Bagus, ada 4. Sholat asar? 4. Sholat maghrib? 3. Oh, bagus, bagus. Sholat isya? 4. Sholat subuh berapa, Ani? 2, betul, pinter. Terus tujuan pembelajaran, peserta didik dapat melafalkan sholat sholat peserta didik dapat melafalkan bacaan sholat dengan benar, mempraktikkan memperhatikan gerakan dan bacaan sholat. Kegiatan hari ini yaitu mempraktikkan sholat secara bergantian dengan berkelompok di depan kelas. Silahkan bagi kelompok menjadi 3 kelompok. Silahkan berkumpul ke kelompoknya masing-masing. Sudah? Terima kasih. Praktekkan hafalan bacaan sholat secara bergantian di depan dan isi kolom di LKPD dan yang lainnya menanggapi. Di akhir pembelajaran, terus ada evaluasi. Nantinya kalian isi juga. Sama pembagiannya, pembagian kelompok, bukan kerja individu. Pengertian sholat itu apa sih? Ani, tahu nggak pengertian sholat? Iya, betul doa. Jadi, sholat adalah doa. Sholat itu diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Waktu sholat fardu. Sholat fardu disebut juga dengan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu. Yang pertama itu sholat apa? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Itu disebut 5 waktu. Rukun sholat. Coba Alimudin, rukun sholat apa saja? Bagus. Berdiri, niat,
takbiratul ihram, membaca surat Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, duduk tasyahud akhir, membaca tasyahud akhir, membaca sholawat Nabi, mengucapkan salam dan tertib itu rukun rukun sholat. Sekarang syarat wajib sholat. Apa syarat wajib sholat, Siti? Yang pertama, bagus. Islam, berakal sehat dan balik. Syarat sah sholat. Syarat sah sholat adalah yang pertama itu suci dari hadas dan najis. Menutup aurat, masuk sholat, menghadap kiblat. Terus sekarang kita akan mengerjakan lembar kerja yaitu tentang sholat itu tadi ya. Ayo kita sholat berdiri tegak menghadap kiblat sambil membaca niat, membaca takbiratul ihram. Membaca takbiratul ihram itu gimana? Baca Allahu Akbar. Kalau baca doa iftitah, Allahu Akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Yang selanjutnya, setelah doa iftitah itu, setelah takbiratul ihram, iftitah, terus membaca surat apa? Siti. Betul, Al-Fatihah. Terus membaca surah-surah pendek. Terus ruku dengan tumaninah. Ruku dengan tumaninah. Terus iktidal dengan tumaninah. Sujud, duduk di antara dua sujud dan duduk kembali. Berdiri untuk rakaat selanjutnya. Duduk tasyahud awal, duduk tasyahud akhir, dan membaca doa. Anak-anak, materi apa saja yang sudah kalian pahami? Masih ada kesulitan dalam memahami materi? Oh, tidak ada. Ya, materi selanjutnya untuk minggu yang akan datang yaitu hikmah melaksanakan sholat fardu. Anak-anak, di akhir pembelajaran hari ini kita membaca bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari Ibu cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nurjana. Sudah ya tadi ya. Tadi Ya. kok nggak ada penyimpulan ya Bu kayaknya. Oh, Kayaknya cuma nanya anak-anak cuman apa. refleksi. Iya, cuma refleksi nggak ada kesimpulannya. Hari ini kita sudah belajar apa, begitu Bapak kan? deg-degan. Nah, apa deg-degan terus Bu. Deg-degan Bapak. Itu ada gimana? Oke, lanjut ke teori belajar ya Bu. Yang Ibu tahu tentang teori belajar apa Bu? Yang sudah dipelajari dari materi pedagogi. Teori belajar behavioristik. Terus, eh, behavioristik, kognitivisme, mm-mm. hmm, Oke dah dua saja Bu. Nggak apa-apa. Behavioristik dan kognitivisme. kognitivisme. Coba Bu, dijelaskan yang Ibu sebutkan tadi. Kalau Behaviorisme itu apa? kalau
Kalau behavioristik itu intinya adalah pembelajaran merupakan proses pemberian stimulus yaitu Pak oleh Mm-mm. guru yang diikuti oleh respon dari siswa. Ya, kalau kognitivistik ya tadi bilangnya. Oh iya, Kak, kognitivisme, kognitivisme itu apa ya? Lupa. Ayo lihat sini. Kognitif. Oke, Bu Nurjana. Bapak Ibu Oke. blank Bapak. Kalau modul ajar yang Ibu buat, yang diupload tadi, dikaitkan dengan teori belajar, kira-kira teori belajar apa yang digunakan, Bu? Behavioristik. Behavioris Betul nggak Pak? itu tadi ada stimulus responnya. Oh iya Emang dari ada anak itu stimulus kan. responnya enggak, Bu, dalam pembelajaran ini? Berarti kognitivisme Pak masuknya. Nah, tadi kognitivisme apa bingung Ih, belum diterangkan. iya, Baik, nanti dipelajari lagi ya, Bu, terkait iya, dengan teori belajar. iya, Jadi sebenarnya kalau kita belajar tentang teori belajar, kemudian iya, kita mengajar, itu kita bisa memanfaatkan teori-teori tersebut, Bu. Behaviorisme itu tidak hanya stimulus respon. Stimulus iya, respon itu betul. Baik kalau stimulus respon, Ibu memberikan reward, memberikan pujian. iya, Nah, itu termasuk behaviorisme. Tapi selain itu bahwa dalam teori behaviorisme bisa juga dilakukan dengan pengulangan-pengulangan. iya, Misalkan mengajarkan bacaan sholat atau gerakan-gerakan sholat. Nah, itu bisa dilakukan dengan pengulangan-pengulangan iya. gitu. Oke, kita lanjut. Bu, biasanya kalau membuat modul ajar kemarin kan ada yang PBL dan ada yang PJBL. BBL, Coba dijelaskan. PJ, PJBL. PJBL adalah merupakan metode pembelajaran berbasis masalah di mana siswa diberikan masalah nyata untuk dianalisis dan diselesaikan. PJBL itu eh proyek pembelajaran berdasarkan masalah. Apa sinyal? Iya, tadi sempat terpental, Bu. Oke, Gimana, Bapak? ya, nggak apa-apa. Kita lanjut ya, Bu, ya. Ke soal berikutnya. Kemarin dalam membuat modul ajar, itu Ibu diajarkan tentang problem based learning dan project based learning. Learning. Coba Bu diterangkan kembali apa yang Ibu pahami tentang problem based learning dan project based learning. Kalau PJBL itu, Pak, berdasarkan eh berdasarkan masalah yang lebih fokus kepada proyek itu ya. Nah, saya tanya Bu, malah Ibu tanya saya gimana ini? Bapak, ih, Bapak. Gimana Bu? Loh, modul ajar yang Ibu buat kemarin yang PBL isinya apa? Problem based learning itu gimana implementasinya? Implementasinya.
Yang saya buat itu kemarin itu Oke, jangan terlalu lama. Lanjut ke yang project based learning, Bu. Kalau yang proyek PBL yang PBL, lama, kita lanjut ke yang PJBL. PJBL, yang PJBL itu saya itu yang target peserta didiknya itu eh misalkan mampu menggambarkan bacaan dan gerakan sholat. Bukan begitu, Bu. Sebenarnya kalau PJBL itu mestinya harus ada project yang dibuat. Kalau PBL mestinya problematika yang dibuatkan atau diberikan solusi. Baik, lanjut ke advance material, ke pendalaman materi ke PAI-an. Kita ambil contoh dari Quran hadis saja, misalnya, Bu. Di advance material kemarin, di pendalaman materi Quran hadis, ada dijelaskan tentang ayat muhkamat dan mutasabihat. Tolong dijelaskan ulang atau dijelaskan kembali, Bu, disertai dengan contoh apa itu ayat muhkamat dan apa ayat mutasabihat dan contohnya bagaimana. Mutasabihat. Ya, muhkamat dan mutasabihat. Mutasabihat itu adalah ayat-ayat Quran hmm, yang memiliki makna, yang mendalam atau penuh misteri dan terkadang ditafsirkan dengan benar dengan berbagai cara. Oke, contoh, lanjut. Contohnya, contohnya hadis yang berkaitan yaitu Ayat Rasulullah Al-Quran, Bu, jangan hadis. ah oh Quran. Bapak, Bapak, Bapak nggak buka itu. Oke, baik. Lanjut ke baca tulis Al-Quran sekarang. Surat pendek yang dihafal apa, Bu? Surat pendek yang dihafal eh An-Naba, Al-Ikhlas. apakah hafal? Apa Pak? An-Naba, Anaba. ya. Bapak Hafal nggak, ya, Bu, surat An-Naba? Anaba. Halo, Bu. Anaba. Oh, Halo, apakah hafal surat An-Naba? oh.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun anis syai'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Amma yatasaalun anin naba'il adzim. Anin naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Baik, coba ganti surat yang lain lagi. At-Tariq. Wassama'i wat-Tariq. Ib- At, Bapak, at-Tariq, at-Tariq. Oke, tidak bisa dibaca saja. Ini yang saya share screen kelihatan, Bu. Oh iya, Nah, coba dibaca saja. alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaz'al lahu iwaza. قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا وماكثين به أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Ya, cukup. Malahum bihi min ilmi wala liabaihim. Coba uraikan bacaan tajwid yang ada di ayat ini. Malahum lah lahum idgom Idgham apa? idgom biguna eh Kenapa idgham malahum bilaguna? bihi idgom bilaguna Apa itu idgham bilaguna? eh mim sukun Ini mim ketemu ba, bukan. iya mim ketemu ba lahum lahum mim Oke, menghadap lanjut. ba Min ilmi wala liabaihim. min ilmiu min ilmiu wala li abaihim ilmiu mi li abaihim ilmiu 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 gunnah Hmm? Ini minnya ini apa?
Nun mati menghadap ain. Ya, Nun mati menghadap ain. Nun mati menghadap ain. Eh, Idhar. terus ini liabaihim. Abaihim Liabaihim. ini dibaca Abaihim. panjang. Apa namanya? Liabaihim. Madlin. Bukan. Liabaihim. Lia. Liabaihim. Baik, coba nanti untuk tajwid Iya, Pak. dipelajari lagi hukum mim sukun ya Bu, bukan Iya, nun sukun. Mim sukun ketika bertemu dengan ba. Apa betul tadi dibaca apa? mim Itu sukun kan? menghadap bak. Ya, Iklab. ya apa betul dibaca iklab? Nanti dicek lagi rekamannya Iya, didengarkan lagi. Kemudian abaihim, apa betul itu dibaca mat lain? Nah, nanti Ibu cross check. Oke, sekarang ke tulis Al-Qur'an. Ada spidol. ada Coba ditulis, Bu. apa? Inna a'toina kal kautsar fasolli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Al Kautsar, hafal ya, Bu? Sudah, Bu? Belum, Pak. Komputer. Pak, Ya, coba dihadapkan kemari. Inna a'toinaka kal kautsar. ini Pak. Fasholli li rabbika wanhar. Ya, Bu, sudah cukup. Udah? Nah, ini tadi nulisnya nyontek nggak, Bu? Enggak, Bapak. Kalau nyetek mah pasti bagus, Pak. Loh, yang penting kan bener nggak bagus.
ini ada ininya, tuh, curat coret. Oke, baik. Saya kira cukup untuk ujian pada siang hari ini. Jangan lupa nanti untuk mengirimkan PTK-nya. Iya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Bapak. Ya, silakan di stop rekodnya. Iya.